Oke, halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini dan kali ini aku mau update pesan general aja. Mungkin eh, kamu membutuhkannya atau kamu pengen tahu sesuatu, kepo sesuatu, mungkin pesan ini bisa resonate sama kamu atau tentang seseorang sedang dealing sama kamu, mungkin ada clue atau clarity. So, let's check it out. Jadi kita langsung shuffle ya. Aku pakai Tarot de Marseille Mini. Okay, so by Los Carabeo. Okay, I'll shuffle the cards. Let's see what's coming out. Okay, Six of Pentacles. Okay, ini dia Six of Pentacles. Okay, ini judulnya, sorry. The Moon. Okay, kemudian Strength. Justice, oke, banyak mayor arcana di sini. Ace of Swords, King of Pentacles, kemudian The Chariot, oke, Knight of Cups, kemudian King of Wands, I think Roy the Baton, oke, dan Five of Swords. Kemudian aku dapat the bottom of the deck, the Devil. Okay. Okay. So, I don't know, mungkin kamu dealing dengan toxic situation atau ya situasi toxic atau seseorang yang toxic di sini ya, atau memang hubungan kalian ya little bit dramatic, ya dramatis seperti itu, konflik, argumen ya, karena aku dapat the Devil di sini, ada kecemburuan, jealousy, ada kayak emosi, ego, amarah di situ yang mengakibatkan mungkin kalian sekarang nggak berkomunikasi ya, karena seperti ada jarak di sini ya. Mungkin sebagian dari kalian nggak berkomunikasi dengan orang kalian dealing saat ini, dan juga mungkin memang ada perbedaan jarak juga, perbedaan zona waktu juga mungkin bisa. Dia seseorang yang jauh dari kamu karena aku dapat kartu The Moon, dan mungkin di sini juga apa ya, there's a lot of secretive ya, mungkin banyak rahasia, misteri, atau mungkin dia nggak jujur sama kamu, atau mungkin kamu yang nggak jujur dengan diri kamu sendiri, dan mengakibatkan mungkin ada kayak konflik ya, argumen, konflik, atau mungkin kamu overthinking, atau mungkin dia overthinking, dia cemburu, atau mungkin kalian sama-sama pernah melukai di masa lalu dan masih belum untuk kayak memaafkan, masih belum untuk menerima di situ ya. Jadi memang dan di sini juga aku melihat mungkin kalian dealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Cancer, Scorpio, kemudian Aries, Leo, Sagittarius, kemudian Libra, Leo ya. Pisces, energi Pisces, Leo, Libra, kemudian Cancer dan Capricorn mungkin itu dominan di sini, tapi ke depan ya aku lihat ya after mungkin setelah melalui perjuangan berbagai hal, mungkin kamu dealing dengan orang yang ini, yang kamu dealing saat ini mungkin udah cukup lama, lumayan lama ya di sini, karena mungkin more than 5 years ya, lebih dari 5 tahun, atau mungkin 3 sampai 5 tahun ya, atau mungkin bisa lebih di situ. Dan mungkin memang kalian dealing dengan LDR ya, karena di sini ada LDR vibes, sosok yang jauh dari kamu, dia mungkin sosok yang lebih tua dari kamu, karena aku dapat energi king seperti itu ya. Ya, tapi ke depan energinya akan better ya. Karena mungkin dia juga sedang fokus dengan pekerjaan, dia sedang fokus dengan menenangkan emosinya, pikirannya, jealousy-nya ya. Seperti itu. Mungkin memang kamu sedang tidak berkomunikasi, atau mungkin kamu di sini memang in separation, atau mungkin berpisah, atau mungkin ya something like that. Tapi energi Six of
koin Six of Pentacles di sini mengindikasikan bahwa mungkin butuh keseimbangan, butuh harmoni, butuh balance. Jadi dia butuh waktu untuk menenangkan egonya, emosinya, kemarahannya ya. Karena aku dapat melihat di sini ada energi marah, tapi juga di sini ada energi apa ya? Marah tapi dia juga berfantasi tentang kamu ya, something like that. Ada kayak kekesalan tapi dia juga kayak nggak bisa denial feelingnya seperti itu. Jadi mungkin itu juga kamu di sini, kamu kesal tapi kamu kayak nggak bisa benci sama dia, I don't know why. Dan mungkin juga di sini seperti apa ya, ada sosok di mana memang narsistik, mungkin kamu dealing dengan narsistik, atau kamu sendiri juga mungkin ada kecenderungan di narsistik vibe seperti itu. Dan ya ke depan orang ini akan kembali datang ke kehidupan kamu, dia akan kembali ya. Karena aku lihat di sini Knight of Cups, dia akan kembali menawarkan cintanya lagi, dia akan kembali untuk memulai sebuah komunikasi, entah dia kembali menghubungi kamu, entah dia kembali sudah mengambil tindakan ya, kayak aku harus mengambil sebuah keputusan nih, aku harus ngomong seperti itu. Mungkin dia mendiamkan kamu, dia menjauh, dia kayak okay, take it easy, dia menjauh dan tanpa kabar seperti itu, ghosting, semi ghosting, tapi dia akan kembali sama kamu. Takes time mungkin ya, butuh waktu, karena dia juga merasa butuh menyeimbangkan egonya ya, Justice dan Six of Pentacles ya. Mungkin dia bekerja di bidang hukum, atau mungkin ada militer, army, atau mungkin kepolisian, atau mungkin dia lawyer ya, jaksa, atau something about hukum di situ ya. Mungkin dia juga apa ya, ekonomi, berarti mungkin dia akuntansi, mungkin dia akuntan, atau mungkin dia yang berhubungan dengan keuangan juga bisa di situ, karena aku ngeliat ada neraca. Dan juga di situ dia sosok yang apa ya, yang mungkin lebih tua daripada kamu ya. Dia lebih tua, kemudian dia juga mungkin orangnya sukses, tapi dia orangnya keras kepala. Dan di sini juga dia ada ketakutan ya. Mungkin dia takut kehilangan kamu, dia takut kamu pergi, dan dia ingin kembali sama kamu, dia ingin kembali menaklukkan hati kamu lagi, dia ingin berkomunikasi lagi dengan kamu, memulai awal baru di sini. Cuman memang butuh waktu karena energinya slow di sini, jadi dia pelan-pelan. Untuk energi Knight of Cups, dia pelan-pelan, take step by step. Ya, dia pelan-pelan mempertimbangkan, tapi dia akan mungkin bertemu kamu, mungkin dia akan travel ke kamu, atau kamu akan travel ke dia, seperti ada jarak di sini. Tapi dia bener-bener apa ya, dia mengambil sebuah keputusan nih, dia ingin long term relationship sama kamu. Dia harus, soalnya dia nggak ingin kehilangan kamu di situ, dia takut di situ ya. Dan dia harus bener-bener menurunkan ego dan pride-nya dia ya, kesombongannya dia, keangkuhannya dia, arogansinya dia. Jadi memang di sini memang dia sosok yang sangat benar-benar logis ya, logik seperti itu. Jadi dia mungkin apa ya, lebih mengutamakan sisi logika daripada perasaan atau emosionalnya sendiri. Walaupun memang dia sosok emosional, karena aku dapat Scorpio vibes, Pisces dan Cancer. Ya, dia orangnya rapuh, tapi sometimes mungkin dia terlalu emosional, temperamental di situ. Dan ya dia suka mendominasi juga ya, dia suka mendominasi. Dia egonya luar biasa, keras kepalanya, emosinya juga luar biasa. Tapi ke depan mungkin dia akan pelan-pelan balance, stabil ya. Mungkin kalian sering melihat angka 666, atau mungkin di sini angka 777 ya. 777 mengindikasikan mungkin adanya koneksi spiritual ya. Mungkin juga di sini mungkin juga di sini dia benar-benar berpikir tentang bagaimana untuk reach out to you, kembali menghubungi kamu ya. Dia tahu dia marah, tapi dia juga merasa dia nggak bisa lepas dari kamu, dan it's not easy ya di situ.
Ya, di sini aku dapat The Hermit. Jadi memang dia benar-benar berpikir lebih lagi. Ya, mungkin memang dia jauh lebih tua daripada kamu. Ada age gap. Dia old soul juga mungkin. Mungkin kamu juga starseed atau dia juga starseed atau di sini ada koneksi twin flame atau high level soulmate, ada koneksi spiritual, koneksi emosional yang sangat kuat juga di situ. Mungkin kalian pernah dealing di past life dan dia kembali bertemu kalian di kehidupan sekarang. Dan juga di sini aku dapat The Hermit, jadi mungkin dia Virgo ya, mungkin memang dia berusaha untuk menenangkan hatinya, emosinya, baru dia membuka komunikasi sama kamu. Dia ingin kembali, dia ingin ngobrol lagi, dia ingin menyeimbangkan dan dia ingin komitmen. Ya, aku kalau ngelihat ini mungkin something like ring ya, mungkin dia ingin ya dia butuh time, dia butuh waktu untuk make sure ya, dia ingin menaruh cincin di jarimu, atau dia ingin proposal ke kamu, atau dia ingin kayak dia ingin long term relationship, hubungan jangka panjang sama kamu, tapi memang butuh waktu ya. Dan dia memang benar-benar berpikir, mungkin dia juga disibukkan oleh pekerjaannya, dan ya ada sisi emosional juga ya. Tapi di sini ya mungkin ada kekecewaan yang masih dia harus untuk meredam egonya dulu di situ ya. Tapi dia akan kembali berkomunikasi, dia ingin awal baru sama kamu as a once ya. Dia akan ambil keputusan ya, dia ingin memulai kembali sama kamu ya. Memang dia saat ini mungkin dia stalking kamu, tapi dia juga bingung. Dia mungkin ngelihat ya sosial media kamu, dia ngelihat kayak it's something about you di situ ya. Dia memikirkan kamu juga bisa, tapi dia kayak bersiap untuk reach out, planning ya. Dan ya di sini aku dapat Rain, Rain the Baton ya. Queen of Wands dan King of Wands, ini divine counterpart. Jadi mungkin memang kalian ada koneksi dan dia akan kembali sama kamu ya. Dan di sini juga aku dapat di Empress. Jadi ya dia melihat kamu sosok yang memang wifey atau husband material, sosok yang penyayang, dan dia ingin treat kamu better. Dan di sini juga aku ngeliat ada indikasi pregnancy ya. Mungkin ya after meeting him kamu akan menikah dengan dia, kamu akan memiliki family, keluarga. Di sini juga sosok yang abundance. Mungkin kamu memang saat ini lebih fokus akan karir kamu akan lebih fokus akan diri kamu, self improvement, kemudian self love, self worth, seperti itu. Tapi ya dia akan kembali sama kamu karena dia ingin menawarkan sebuah komitmen. The Hierophant, dia ingin energi long term commitment ya. Di sini traditional marriage seperti itu ya, pernikahan atau mungkin hubungan jangka panjang. Mungkin kamu Taurus, mungkin dia Taurus juga bisa di situ. Tapi untuk pembacaan hari ini mungkin seseorang akan kembali dan ya, tapi butuh waktu ya. Dia akan kembali dan ya, this is about LDR vibes. Aku ngerasa ada energi LDR. Tapi kita coba lihat mungkin. Oke, regretful. Oke, dia ada penyesalan di sini ya. Dia menyesal bagaimana dia memperlakukan kamu ya. Dia mulai kayak konflik batin dengan dirinya sendiri. Dia kayak kenapa aku seperti ini, dan ya dia mulai memikirkan, dia mulai kayak contemplating, dia mulai merenungkan apa yang dia perbuat sama kamu. Mungkin dia kayak kok tega banget atau something about kenapa bisa seperti ini. Dan ada travel, jadi mungkin memang kalian ada LDR di sini ya. Travel, the Chariot, dia akan travel ke kamu atau kamu akan travel ke dia, atau akan ada traveling atau dia planning untuk bertemu dengan kamu untuk memang yang LDR. Love over ya, dia akan kembali menawarkan sebuah hubungan ya. Love over, dia akan kembali memulai awal baru, dia akan kembali menghubungi kamu, memulai komunikasi kembali ya, tapi memang butuh waktu di situ ya. Love over ya, jadi dia ingin kembali menawarkan ya, would you like be my girl, something like that. Apa kamu bersedia menjadi kekasihku ya, be my lover, something like that ya. And then joy and happiness, dia ingin kembali
membawa kebahagiaan buat kamu ya, karena dia merasa bahagianya sama kamu, makanya dia ingin kembali ya. Koneksinya memang sakit sih, karena aku ngeliat di sini twin flame dan it's so painful, it's sangat-sangat sakit, sangat-sangat menderita, dan something you lost your mind. Kadang juga kamu kehilangan kayak kenapa nggak bisa melupakan dia, mungkin bisa seperti itu ya. Tapi dia ingin kembali ya, joy and happiness. Ingin kembali sama kamu, menawarkan hubungan yang lebih baik ya, forgiveness. Dia akan meminta maaf ya, dia ingin meminta maaf, dia ingin memperbaiki, dia ingin awal baru. They will start communicating with you, communication ya, together again. Jadi dia ingin kembali sama kamu dan ya, they want to marry you, dia ingin hubungan jangka panjang, dia ingin menikah dengan kamu ya, dia ingin bersama kamu kembali di situ. Tapi coba kita lihat, mungkin ada tambahan. Okay. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and give. Jadi cinta itu apa ya? Kayak di sini kayak berikan dia ruang ya, berikan dia ruang, but always give each other space. Jadi mungkin memang butuh waktu ya, memang ada koneksi sama kalian, tapi dia butuh waktu ya. Jadi berikan dia ruang untuk berpikir, untuk mempertimbangkan, untuk merenungi, untuk introspeksi diri. Begitu juga dengan kamu, karena cinta itu kayak memberikan space satu sama lain, respect satu sama lain, dan ya give and take, something like that. Okay, reflection ya, give each other some space. Jadi di sini ada space, other space, some space. Jadi ini nyambung ya. Jadi memang mungkin tahap sekarang adalah bagaimana kamu introspeksi diri kamu, mungkin kesalahan-kesalahan kamu, dia juga sama, saling introspeksi. Tapi ini general reading, tidak berlaku untuk semua. So take it easy dan take warisanan aja. Okay. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life ya. Jadi di sini aku lihat akan ada awal baru buat kamu. Dia ingin awal baru, ini nyambung dengan Ace of Swords. Dia ingin komunikasi sama kamu, dia ingin memulai awal baru ya. Start a new beginning, new opportunities, new possibilities. Dia akan kembali sama kamu, tapi butuh waktu. Okay. Jadi di sini criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Jadi di sini adalah bagaimana cara kamu menerima ya, karena kalau kamu saling komplain satu sama lain, konflik satu sama lain, mengkritik satu sama lain, kayak ya kekurangan dan apapun itu ya, mungkin gak akan membuat kamu lebih bahagia, malah akan membuat kamu kayak ngebahagia di situ. Tapi di sini coba bagaimana kamu menerima pasangan kamu, dan dia butuh waktu untuk menerima kamu ya. Kamu juga butuh waktu untuk menerima dia, tapi ya mungkin sama-sama introspeksi diri lah sekarang, seperti itu ya. Kemudian ya aku dapat forgiveness ya. Dia ingin minta maaf sama kamu, dia ingin kembali memperbaiki hubungan, tapi itu mungkin ke depan karena ini energinya timeless. Ya, ada new beginning, dia ingin awal baru sama kamu. New adventure await, embrace it and live your dreams passionately. Jadi dia ingin awal baru sama kamu, dia nggak ingin kehilangan kamu. Ya, dia akan kembali sama kamu. So take it easy aja, ini hanya general reading. Tapi kita coba mungkin lihat ada pesan dari dia buat kamu. Okay, I was torn between you and someone else. Jadi mungkin dia juga ada pilihan lain, atau dia terjebak di cinta segitiga, atau di hubungan segitiga, atau dia kayak bingung antara memilih kamu atau orang lain, something like that.
Oke, I played the victim. Jadi dia bermain sebagai korban ya. Aku kok dapat energi mungkin toxic ya, narcissistic something like that. I played the victim. Dia berperan seolah-olah dia korban, something like that. Oke, I'm still dealing with my ego issues. Jadi dia masih berusaha, ya dia masih kayak harus meredam egonya. Dia punya ego yang luar biasa kerasnya, minta ampun. I did leave you, sorry. Ya, aku meninggalkanmu, maaf. Oke, dia minta maaf, nyambung dengan forgiveness ya. Oke, aku minta maaf. Oke, menarik. You are perfect. Oke, dia melihat kamu sosok yang sempurna, ya, energi di Empress, sosok yang abundant, sukses dalam karir, dalam keuangan, kehidupan, penyayang, keibuan mungkin something ya. Dan di sini dia melihat kamu sosok yang sempurna sebenarnya, tapi ya karena egonya dia harus leaving you. I need you, okay, I need you baby. Dia membutuhkanmu. Okay, nyambung. Okay, you are irreplaceable. Kamu tak tergantikan. Kemudian you did nothing wrong ya. Kamu nggak salah, yang salah itu aku, mungkin seperti itu. I'm confused, aku yang bingung ya, aku yang bingung. Dan kita coba lihat lagi, mungkin ada tambahan. I feel like I have known you for 1,000 lifetime. Jadi mungkin memang karena kalian ada koneksi past life, jadi dia merasa kayak semakin dia denial sama kamu, semakin koneksi itu terikat. Jadi dia kayak, aku merasa kayak telah bertemu kamu di banyak kehidupan di situ. Love me please. Jadi dia masih mencintai kamu, dia ingin kembali sama kamu. Dan ya, aku dapat the bottom of the deck. I don't want to run anymore, I want you back. Ya, dia ingin kembali. Aku tidak ingin lari lagi, aku ingin kembali sama kamu. Aku ingin kembali, tapi memang mungkin butuh waktu. Ya, honeymoon, dia akan travel ke kamu. Atau memang sekarang karena tahap introspeksi diri, dia butuh waktu untuk contemplating, merenungi, dia butuh waktu ya. Tapi dia mungkin ke depan kamu juga akan traveling, kamu akan honeymoon sama dia, kamu akan punya holiday, vacation together sama dia ya, atau dia akan traveling ke kamu. Oke, soulmate ya, mungkin memang dia soulmate kamu, tapi dia juga bingung, something like that. Ya, dia soulmate kamu ya. Mungkin kamu harus lebih fokus, lebih optimis, ya, positive thinking, dan yakin akan cinta kamu, akan diri kamu, akan intuisi kamu. Trust your intuition, trust yourself ya. Separation mungkin memang saatnya kalian saat ini mungkin tahap masih berpisah ya, masih memang dia juga jauh, mungkin di sini ada LDR, jadi ada jarak. Ya, deception ya, dia nggak jujur sama perasaannya, atau dia bohongin kamu, atau dia berpura-pura seolah-olah dia nggak cinta sama kamu, dia nggak care sama kamu, tapi ya want you back, dia ingin kamu kembali. Ya, dan di sini juga worth waiting for, jadi mungkin memang dia akan kembali, tapi ya divine timing ya, kembali kepada nanti waktu dan semesta yang berjalan seperti itu, waktu yang berjalan dan semesta bekerja seperti itu. Ya, flirt. Let me take another. Okay. Ya, di sini extend your light-hearted energy to others. Dia akan kembali untuk memulai awal baru, kencan lagi dengan kamu, dating lagi, jalan-jalan lagi, atau mungkin traveling together. Tapi mungkin memang timing ya, butuh waktu. Mungkin kamu harus surrender, bersabar lagi, dan ya, love yourself first. Cintai diri kamu sendiri, dan fokus akan diri kamu sendiri, keuangan kamu, karir kamu, your self-respect makes you more romantically attractive. Jadi semakin kamu respect sama diri kamu sendiri, semakin kamu mencintai, semakin kamu akan kayak apa ya, energimu makin baik dan bisa kayak apa ya, semakin apa ya, kamu tuh semakin tertarik di situ, kamu semakin menarik di apa ya, secara romantik.
romantically ya, secara cinta kamu akan makin menarik di mata dia, di mata orang yang mungkin kayak dulu ngeghosting kamu, energinya aja makin ketarik ke dia, mungkin bisa seperti itu. Ya, dan it is safe for you to love. Jadi open your heart ya, and to give and receive the highest energy of all, dan forgiving and learning. Jadi mungkin memang pembahasan kali ini adalah bagaimana cara kamu mungkin memaafkan diri kamu sendiri dulu. Accept yourself first, love yourself first. Menerima diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri, dan ya dia tidak akan lari, dia akan kembali sama kamu. Ya, mungkin dia butuh waktu untuk ya kembali sama kamu, but take it easy aja. Oke, dia juga bertanya, do you still love me, miss me, think of me? Apakah kamu masih mencintaiku, merindukanmu, memikirkanku? Something like that, ya. Karena dia merasakan hal yang sama. Please come back. Jadi dia masih ingin kembali sama kamu. Dan dia juga stalking kamu watching you from afar ya. Jadi memang energinya mungkin sekarang masih stuck, tapi ke depan dia akan kembali sama kamu. Dia butuh waktu, kamu juga butuh waktu. So self love, self care, self worth, kemudian self respect, dan ya love yourself first. So itu tadi bacaan hari ini, mungkin bisa resonate bisa tidak, take it easy, dan I hope you enjoy it. Bye bye.